menyelamatkan pekerja Indonesia. Qawaid fikih adalah kaidah-kaidah fikih, sedangkan usul fikih tadi adalah suatu aktivitas kegiatan yang mengkaji bagaimana caranya mengambil dalil-dalil dari nas untuk melahirkan produk hukum. Sedangkan fikih adalah tadi produk hukumnya itu sendiri. Misalnya contohnya tadi adalah sholat. Apa hukum sholat? Berarti dia berada di ruang fikih. Apa dalil wajibnya sholat? Itu dia bermain di dalam ruang usul fikih. Begitu. Jadi fikih adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang produk-produk fikih, produk-produk hukum Islam, begitu dia, Bang. Jadi kan fikih ini membahasnya, Bang, halal haram gitu. Iya. Jadi apa produk hukum itu atau fikih itu adalah ya dia berbicara tentang haram, makruh, sunnah, mubah, sah, batal. Dia bermain di situ begitu, Bang. Kalau haram itu apa, Bang? Mohon diterangkan, Bang, mulai dari haram sampai makruh tadi, Bang. Jadi kalau dia wajib adalah, saya yang tahu, Bang, bukan haram, Bang, harum. Kalau harum suka saya. Kalau haram ini bingung saya. Jadi kalau dia wajib adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan dia akan mendatangkan dosa. Itu wajib, Bang. Wajib. Sedangkan dia haram adalah sesuatu yang tidak boleh dikerjakan. Jika dikerjakan mendatangkan dosa, kebalikan dari yang wajib. Oh iya. Iya. Sedangkan makruh tadi adalah sesuatu yang boleh dikerjakan, tetapi ketika ditinggalkan itu lebih baik dia. Berpahala nggak tuh? Ya berpahala. Sorry. Makruh tadi adalah sesuatu yang ketika dikerjakan tidak mendatangkan dosa, ketika ditinggalkan mendatangkan pahala. Kebalikan dari sunnah. Sunnah adalah ketika dikerjakan mendatangkan pahala, ketika tidak dikerjakan tidak mendatangkan dosa. Oh, itu yang kata guru-guru ngaji waktu kecil, makan jengki makruh. Iya, itulah makruh. Katanya kalau nggak makan ketika waktu sholat, tapi, Bang, ya. Iya. Ketika waktu sholat itu ketika masuk waktu sholat ingin berjamaah, maka lebih baik dihindari makan jengkol. Itu perbuatan itu lebih baik, dia mendatangkan pahala. Gitu. Berarti tadi wajib, haram, makruh, sunnah, mubah satu lagi. Ya. Mubah ini gimana? Pilihan, Bang? Boleh dilakukan, boleh tidak. Gitu ya. Iya. Oke, Bang, kita masuk terkait masalah ketenaga kerjaan. Iya, Bang. Nanti kalau mau Bang tarik nanti ke qawaid fikih, fil muamalah atau ke fikihnya terserah. Baik, Bang. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 14 itu, Bang, membahas tentang perjanjian kerja yang katanya atau yang termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan angka 14 itu dikatakan adalah perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja garis miring buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, kewajiban para pihak. Artinya di dalam perjanjian kerja, Bang, itu dimuat apa hak dan kewajiban para pihak. Kan begitu, Bang. Kemudian hubungan kerja itu kapan terjadi hubungan kerja? Setelah perjanjian kerja ditandatangani atau ketika perjanjian kerja selesai. Ya kan, kalau di angka 15 itu hubungan antara pengusaha dan buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan. Artinya yang namanya hubungan kerja itu adalah sesuatu yang dilakukan atau bisa dilakukan setelah perjanjian kerja selesai. Permasalahannya perjanjian kerja itu adalah kesepakatan antara para pihak, antara kedua belah pihak misalnya, yaitu antara pengusaha atau pemberi kerja dengan pekerja atau buruh. Yang menjadi permasalahan terkadang, Bang, ada perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja, tapi si pekerja tidak berkesempatan membaca perjanjian kerja itu, hanya berkesempatan untuk tanda tangan saja, Bang. Itu gimana menurut pandangan Abang dalam qawaid fikih fil muamalah itu? Ya, begini dia, Bang, ya. Di dalam Islam kita juga mengenal istilah perjanjian. Ya. Jadi terkait perjanjian kerja silahkan perjanjian itu dibuat. Silahkan, tidak ada masalah terkait tentang hak dan kewajibannya. Tapi ingat pada prinsipnya tidak ada boleh adanya perjanjian yang merugikan salah satu pihak. Itu prinsipnya, Bang.
Jadi mengenai tadi teknisnya di lapangan, di mana si pemberi kerja memberikan kontrak lah kita bilang kertasnya ya kan, perjanjian kerja kepada tertulis, si Bang. pekerja tadi tidak memberikan kesempatan untuk membacanya hanya untuk tanda tangan. Ini kan memang secara etisnya seharusnya tidak demikian. Seharusnya perjanjian kerja itu sama-sama diketahui isinya Ya. antara si pekerja dengan memberi kerja, dan ketika isinya mereka ketahui, dibaca dan disepakati, maka baru dilakukan penandatangan. Seharusnya demikian, Bang. Jadi kalau ada misalnya perjanjian kerja yang harus ditandatangani oleh pekerja, namun pengusaha dengan suatu trik, ya trik ini, Bang. Iya. Memang nggak dibilang, Iya. ini perjanjian kerja ente jangan dibaca, Iya. tanda tangan aja, Iya. nggak gitu, Bang. Siap, Bang. Macam lah caranya itu. Iya. Apakah misalnya perjanjian itu tebal dan segala macam, kecil-kecil sehingga tidak Iya. bisa Terbaca. dibaca dengan konsentrasi oleh para pekerja, tapi tiba-tiba ini perjanjian kerja, silahkan tanda tangani. Kalau boleh baca dulu, tapi Bapak harus cepat ke tempat kerja. Siap. Maka si pekerja itu karena dia mau cepat kerja, udah saya tanda tangan aja. Karena payah, Bang, bacanya nggak bawa pula lagi kacamata kan gitu. Iya. Kecil-kecil, kira-kira begitu, Bang. Dengan niatan bahwa supaya pekerja tidak membaca lagi dan pekerja ujuk-ujuk tanda tangan, itu gimana hukumnya, Bang? Ya jika ada di situ niatan ataupun isi yang merugikan salah satu pihak, maka perbuatan itu diharamkan, Bang. Tergantung niat, iya, Bang, ya. Tadi ada yang pertama tadi umuru. al-umuru bimaqasidiha, kemudian al-umuru. ad-dararu la yuzalu. Tidak boleh mendatangkan Saya, Bang, kemudaratan. ujung-ujungnya awal-awalnya saya catat al-umuru. Iya, Bang. Baru Ad-dararu nggak boleh mendatangkan kemudaratan. Bang. Iya. Misalnya nanti ada perjanjian tersebut yang memang merugikan ke salah satu pihak, misalnya di sini pekerja, tapi karena itu tadi tidak terbacanya ya teken, Ya. maka itu akan mendatangkan kerugian bagi si pekerja dan itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Berarti kalau misalnya niat si pengusaha sengaja membuat teknis agar tidak dibaca, itu sebenarnya sangat dilarang oleh hukum Islam. Sangat Bang, ya? dilarang, Bang, sangat dilarang. Oke, itu yang pertama, Bang. Kita masih bicara terkait qawaid fikih fil muamalah. Iya. Kita kaitkan dengan ketenagakerjaan, yaitu bicara perjanjian aja dulu, Bang, karena ini dasar. Oke. Perjanjian ini sama-sama sudah dibaca, tetapi sebenarnya ada sekecil apa namanya? Ada ganjalan sedikit di hati si pekerja, tapi karena dia khawatir nanti kalau dia komplain dia malah nggak jadi bekerja, karena hubungan kerja itu akan dimulai setelah tanda tangan perjanjian kerja. Tapi dia tanda tangani juga, Bang, dengan kata terpaksa. Itu gimana, Bang? Apakah itu sah dalam hukum Islam? Dia cacat demi hukum, Bang. Cacat Dalam hukum. Islam. Iya. Dalam hukum Islam, ya. Iya. Karena ada keterpaksaan, tapi Iya. nggak dipaksa, Bang. Si pengusaha bilang ini, maaf, Bang Husin. Husin, coba kau baca dulu ini. Kau kan mau melakukan hubungan kerja nih, tapi harus siap dulu perjanjian kerja yang kita sepakati. Ini usulan saya, kata saya pengusaha misalnya. Baca dulu, baru tanda tangani. Ada, Abang baca. Ada yang nyangkut mengganjal, tapi karena Abang komplain, saya bilang, kalau ada yang nggak cocok atau nggak pas, bilang, biar kita Iya. perbaiki. Saya bilang gitu kan, Iya. dengan sedikit tambahan. Ya kalau nggak cocok-cocok sedikit, cocok-cocokkan aja biar cepat. Kan Baik, saya bilang, iya. Abang karena mencari pekerjaan sudah lama menganggur, maka karena satu poin saja atau satu klausul saja nggak Abang tanda tangani, tapi nggak Abang komplain, tapi Abang tanda tangani langsung. Itu gimana itu? Cacat juga. Cacat demi hukum, Bang. Memang dia nggak dipaksa, tapi dia terpaksa dengan keadaan, sehingga dia harus menandatangani itu. Nah, ketika dia maafnya misalnya tidak dibaca kemudian bermasalah, misalnya terkait tentang rupanya ada jam kerja yang menjadi persoalan misalnya di dalam, Iya. maka itu tidak dibenarkan, itu cacat demi hukum. Bahkan si pemberi kerja itu mendapatkan dosa, dia melakukan perbuatan yang diharamkan. Maka dalam etika di dalam Islam, Bang, kita bisa melihat bagaimana Umar ibn Khattab ketika menjadi khalifah membuat satu aturan di pajak di pasar. Pedagang, bagi seseorang yang boleh menjadi pedagang, pengusaha wajib harus mengetahui tentang hukum-hukum jual beli atau perdagangan. Artinya apa? Agar tidak memberikan kemudaratan bagi pihak konsumen ataupun bagi pihak si pekerjanya, Bang. Atau terjadinya kecurangan ya. Atau Bang, ya? terjadinya kecurangan. Intinya dalam Islam, Bang, bagaimana Itu masih masuk ranah
Qawaid fikih fil muamalah Bang ya, cerita Bang ini ya. Ya masih Bang. Masih. Setiap persoalan selain hubungannya sama manusia dengan makhluk itu masih persoalan muamalah.